Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Cynthia Nur Azizah dengan NPM 206410551 dari Fakultas Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lilis Marina Anggraini MPD. Nah, pada video kelima ini kita akan membahas materi tentang perbedaan individual, bakat, dan minat. Sebelumnya, kita akan membahas pengertian apa itu bakat dan minat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Sedangkan minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Selanjutnya kita membahas tentang perbedaan individu, bakat, dan minat. Terlebih dahulu kita mengetahui tentang bakat. Yang pertama, bakat melekat sejak lahir. Seseorang yang lahir dengan bakat akan membawa bakat tersebut dan bahkan kadang-kadang tidak ia sadari bahwa ia menemukan suatu hal yang membuatnya sangat menguasai bidang tersebut. 2. Bakat perlu dilatih. Walaupun melekat sejak lahir, bakat bagaimanapun juga tetap perlu dilatih. Bakat yang tidak diasah lama-kelamaan akan tenggelam dan hilang dengan sendirinya. Artinya, seseorang mungkin harus mulai mengenali bakatnya dan mulai untuk menyukai hal-hal yang ia lakukan sehingga ia bisa sangat terampil dan menguasai bidang yang sesuai dengan bakatnya. 3. Bakat memerlukan minat. Bakat dan minat ternyata adalah dua hal yang sama. Perbedaan yang bisa terlihat adalah bakat ternyata memerlukan minat. Tanpa adanya minat, seseorang mungkin tidak akan mengembangkan bakatnya. Ini artinya minat akan berpengaruh terhadap bagaimana seseorang mampu dalam mengembangkan bakatnya. 4. Bakat tidak memerlukan stimulus. Mengingat bakat sudah ada sejak lahir, maka perbedaan bakat dan minat dalam psikologi yang bisa kita perhatikan adalah bakat tidak memerlukan stimulus yang intens. Seseorang mungkin akan menguasai bidang begitu saja tanpa perlu banyak latihan karena sudah memiliki bakat tertentu. Stimulus tidak diperlukan dalam jumlah yang intens karena seseorang dengan bakat biasanya sudah akan terbiasa untuk melakukan banyak hal. 5. Mengembangkan bakat lebih mudah. Ada yang mengatakan bahwa mengembangkan bakat lebih mudah. Hal ini ada benarnya karena seperti sudah dijelaskan sebelumnya, seseorang tidak memerlukan banyak usaha karena sudah memiliki bakat untuk menguasai bidang tertentu. Tentu saja, ini juga tergantung jenis-jenis kepribadian dari setiap individu tersebut. 6. Bakat belum tentu berkembang. Bakat belum tentu bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih baik. Seseorang bisa saja terjebak dalam zona nyamannya dan merasa sudah cukup puas dengan kemampuan yang dimilikinya. Akibatnya, ia menjadi malas untuk mengembangkan bakatnya. Nah, selanjutnya minat. Yang pertama, minat bisa timbul selama masa tumbuh kembang. Berbeda dengan bakat adalah sesuatu yang sifatnya adalah kesukaan. Kesukaan terhadap suatu bidang akan timbul selama masa tumbuh kembang seseorang. Seseorang akan mengembangkan minat ini selama masa tumbuh kembang. Minat bisa saja muncul saat seseorang merasa sangat tertarik untuk mengembangkan kemampuannya di suatu bidang. 2. Minat bisa mengalahkan bakat. Jangan salah, minat ternyata bisa mengalahkan bakat. Minat yang diasah terus-menerus pasti akan dilatih pula. 3. Minat menunjang bakat. Karena minat dan bakat saling berhubungan, maka di sini minat akan menunjang bakat. Minat akan memberikan kesempatan seseorang menemukan bakat yang mungkin terpendam.
Ini artinya eksplorasi terhadap diri sendiri sangat diperlukan guna mengetahui seberapa jauh minat yang dimiliki oleh seseorang untuk mengembangkan bakatnya. Kita dapat melihat korelasi antara minat dan bakat di sini. 4. Minat memerlukan stimulus. Berbeda dengan bakat, minat justru membutuhkan stimulus tertentu. Seseorang mungkin akan membutuhkan stimulus terlebih dahulu agar meningkat minatnya terhadap sesuatu. Bila sudah demikian, maka ia sudah bisa mengembangkan minatnya dengan lebih mudah lagi. 5. Mengembangkan minat butuh kerja keras. Sementara itu, untuk mengembangkan minat diperlukan kerja keras yang lebih. Latihan demi latihan diperlukan supaya minat bisa berkembang menjadi penguasaan yang lebih baik terhadap suatu bidang. Tak jarang, minat bisa berkembang dengan sangat pesat. 6. Minat bisa berkembang menjadi bakat. Hal yang berbeda justru bisa terjadi pada minat. Minat justru bisa melahirkan suatu bakat tertentu yang nantinya akan diwariskan kepada keturunan selanjutnya. Ini merupakan hal yang menarik. Mengasah minat dan melatihnya secara terus-menerus mungkin justru bisa menjadi bakat yang nantinya yang akan diwariskan. Itulah tadi beberapa macam perbedaan antara minat dan bakat. Keduanya memang mirip dan seringkali dianggap sama. Perbedaan bakat dan minat dalam psikologi memang menunjukkan bahwa ada dua hal yang saling berkaitan, namun rupanya tidaklah serupa. Pembahasan kedua yaitu perbedaan contoh dalam keseharian. Bakat dalam contoh ilmu psikologi yaitu seorang individu atau manusia yang mempunyai kemampuan unggul dalam ekonometri akan mendukung proses pembelajaran ekonomi, dan hasil belajarnya pun akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan individu atau manusia yang lemah di ekonometri. Minat dalam contoh ilmu psikologi yaitu individu atau manusia yang merasa senang belajar ekonomi akan lebih mempunyai semangat dalam belajar ekonomi dan akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik jika dibandingkan dengan individu atau manusia yang tidak senang belajar ekonomi. Nah, itu dia tadi video penjelasan tentang perbedaan individual, bakat, dan minat. Sekian dari saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.